Halo minasan konnichiwa, perkenalkan saya Lani, saya merupakan staf OHM yang sedang berada di Jepang. Kali ini saya berada di Tenggachaya Station yang merupakan stasiun terdekat dari OHM Dorm. Sekarang saya akan memperkenalkan kepada kalian rute perjalanan dari stasiun ini menuju ke OHM Dorm. Selanjutnya ikutin saya terus ya. Di stasiun Tenggachaya ini terdapat dua line. Yang pertama yaitu Nankai Line dan Sakai Suji Line. Nankai Line ini sering digunakan untuk mereka yang akan bepergian ke pusat kota Namba ataupun ke Bandara Kansai. Sedangkan Subway Line Sakai Suji ini merupakan transportasi yang sangat praktis karena terdapat berbagai line dan sering digunakan penduduk Osaka untuk bepergian ke sekitar area Kansai. Oke minasan, akhirnya kita sampai di OHM Dorm ini. Seperti yang kalian tadi lihat ya, fasilitas umum yang ada di sepanjang jalan tadi seperti kombini, apotek, klinik, dan juga OHM Dorm ini dekat sekali dengan kantor cabang di Osaka yaitu Konfi. Yuk kita cek yuk di dalamnya ada fasilitas apa aja. Pertama yang akan kita perkenalkan yaitu ruangan belajar para siswa ya. Fasilitas yang disediakan ada printer, buku-buku pelajaran, juga komik. Di ruangan ini mereka sering belajar bersama, berdiskusi tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya di lantai 1 kita akan lihat ruangan tidur para siswa. Di sini berjajar tempat tidur 2 tingkat untuk para siswa. Kami pun menyediakan lemari plastik, gantungan baju, dan di lantai 1 pun terdapat shower room, wastafel, juga laundry space. Selanjutnya ke lantai 2. Di sini kita akan lihat dapur yang digunakan para siswa.
Oke, selanjutnya di sebelah dapur ini terdapat living room. Living room ini digunakan anak-anak untuk berkumpul, nonton TV bareng, acara-acara TV Jepang. Seru sekali ya ngelihat kegiatan keseharian mereka saat berkumpul bersama. Selanjutnya kita dengarkan yuk kesan-kesan mereka saat tiba di Jepang seperti apa, belajar di Jepang seperti apa. Halo guys, nama saya Vimala. Perkenalkan, nama saya Acep. Nama saya Ricky. Kesan saya tentang Jepang waktu awal pertama kali saya datang itu di Desember tanggal 22. Itu dingin yang pertama. Terus kemudian yang saya tahu tentang Jepang dan setelah saya explore Jepang, itu Jepang negara yang hal kecil aja dia diperhatikan. Mereka detail sekali, seperti untuk pejalan kaki ada tempatnya. Kemudian sepeda itu ada tempat parkirnya juga, jadi memudahkan sekali untuk kita masyarakatnya itu melakukan aktivitas di luar. Kemudian keretanya juga sudah terorganisir dengan baik, dan kemudian masyarakat Jepang itu disiplin, dan itu yang sangat saya suka. Untuk pertama kali datang ke Jepang, saya merasa saya sangat senang sekali, sangat bersemangat karena orang-orang sini itu ramah-ramah, walaupun mereka sebetulnya sebagian besar itu hidup masing-masing atau sendiri-sendiri. Apalagi di jalan-jalan atau jalan-jalan penyeberangan itu, mereka lebih mengutamakan orang-orang yang pejalan kaki atau yang bersepeda. Dan sebagian besar di Jepang ini, orang-orangnya lebih mengutamakan transportasi umum seperti kereta dan lain-lain. Kalau kesan saya ketika datang ke sini, cuma satu hal sih yang saya suka dari Jepang, dalam artian yang ngebuat saya memang pengen banget datang ke sini tuh ya. Etos kerja rapi yang kayak gitu ya, dan ketika datang ke sini memang bener-bener gitu, dalam artian semuanya itu udah ada ketentuan. Contoh seperti pejalan kaki udah ada dikasih tempat, buat sepeda di mana, ngerokok di mana. Dan yang paling saya suka dari orang Jepang itu ketika mereka bertemu dengan orang asing gitu ya, seperti kita gitu kan. Nah, seperti setiap pagi hujan itu ya, ada kayak borantia yang datang gitu, mereka aisatsu kami gitu, aisatsu ke mereka. Jadi walaupun istilahnya kita ini itu apa bukan di negara kita, bukan di Indonesia, tapi orang-orang Jepang sih itu ramah-ramah orang. Betul. Kesan saya sebagai pelajar asing, yang pertama bahasa ya. Memang dari awal bahasa Jepang saya itu nol, dan saya mengandalkan Inggris, dan ternyata orang di sini itu orang Jepang ya, maksudnya itu Inggrisnya kadang saya bicara mereka nggak ngerti gitu, dan mungkin itu awal hambatannya. Cuma semakin kesini ya, karena saya memang niatnya untuk belajar bahasa Jepang, saya berarti harus lebih semangat untuk belajar bahasa Jepangnya ya. Dan kemudian apa ya, mungkin pelajarannya yang bahasanya yang agak-agak rumit gitu, yang memang setelah saya pelajari kan beda dari bahasa Indonesia ya, mungkin seperti itu. Sebelum ke Jepang ini, saya masuk melalui tempat konsultasi di Bandung, yaitu namanya OHM, Orion Harmoni Mandala. Sebenarnya dari awal itu saya belum pernah ke Bandung, ngeliat LPK yang mana yang bagus, saya lihat ratingnya, komentarnya segala macam, saya ikutin semua dari Instagram, Facebook dan lain-lain. Habis itu beberapa bulan kemudian saya datang ke Bandung dan langsung bertanya sama Kang Rizal, dan saya sangat tertarik melalui OHM. Cerita selanjutnya, untuk segala berkas-berkas dan lain-lain, dan langkah-langkah untuk menuju ke Jepang, saya dibantu oleh rekan-rekan atau staf-staf yang ada di UHM. Dari mulai pemberkasan sampai tiket itu dibantu dan diperhatikan oleh mereka. Gitulah perkenalan fasilitas yang ada di dalam UHM Room ini. Seperti yang kalian lihat tadi ya, fasilitas di sini cukup lengkap. Terdapat mesin cuci, pengering, dan juga tersedia futong. Anak-anak yang baru datang ke Jepang ini tidak usah khawatir dengan
seikatsu mereka, kehidupan mereka sehari-hari, karena di sini tersedia. Sekian dari kami, nantikan video selanjutnya ya. Sayonara.